situasi di lingkungan rumahnya. Ketika pada saat itu ia bertemu dengan suaminya, maka ia akan ngobrol walaupun itu tidak lama, tapi ada basa-basi kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas ini sekaligus membalas pertanyaan dari sahabat kita. Yaitu dia menginginkan Kang Kumis menjelaskan secara singkat contoh-contoh perselingkuhan yang tidak melibatkan HP. Nah ini memang permintaan dari sahabat kita. Memang sengaja saya tidak balas, tapi saya sengaja membalasnya dengan video biar lebih jelas sebetulnya. Nah, yaitu pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai apa saja yang dilakukan. Apakah bisa perselingkuhan ini terjadi walaupun tidak ada HP atau tidak ada ponsel melakukan. Artinya hal ini tentunya selalu dilakukan dengan tidak berkomunikasi lewat media sosial, tapi berkomunikasi langsung. Nah ini kejadian ini ternyata berapa persen? Kita akan bahas ya. Namun sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis ya. Dan juga Kang Kumis mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat Kang Kumis yang sudah mendukung channel Kang Kumis hingga saat ini. Kita akan bahas apa saja yang dilakukan ketika seseorang ini berselingkuh tanpa melibatkan HP atau media sosial ya. Nah, ketika kita bicara selingkuh ini ada semenjak zaman dahulu kala ya. Namun beberapa dekade ini memang perselingkuhan semakin seimbang ya. Pada awalnya memang perselingkuhan terjadi ini lebih banyak ke kaum pria. Namun beberapa waktu ke sini ini terjadi keseimbangan atau bahkan seimbang lah ya persentasenya antara pria dan wanita yang selingkuh. Nah, yang ditanyakan di sini adalah bagaimana sih contoh-contoh perselingkuhan yang tidak melibatkan ponsel ya. Tentunya kita harus paham bahwa sebelum ada media sosial, ponsel khususnya, HP lah ya, ini sudah ada perselingkuhan. Jadi kita jangan pernah heran kenapa perselingkuhan ini tetap terjadi walaupun seandainya saat ini juga tidak ada media sosial, ini akan tetap terjadi ya. Namun justru di sini perselingkuhan terjadi ini lebih lingkarannya lebih dekat ya, dengan siapanya. Ini kita akan bahas kira-kira siapa saja yang bisa terlibat perselingkuhan tanpa melibatkan media sosial. Yang pertama di zaman sekarang, ini kita kan bicara zaman sekarang ya. Kalau zaman dulu memang tidak ada alat komunikasi yang secanggih sekarang. Ini zaman sekarang ya bisa terjadi, dan hal itu terjadi tanpa harus melibatkan alat komunikasi ya. Ini biasanya terjadi adalah dengan orang-orang yang terdekat ya. Orang-orang terdekat namun bukan muhrim. Ini yang bukan muhrim dulu ya. Ini bisa terjadi karena kesehariannya bersama. Jadi mereka sudah saling memahami tentang rasa tanpa melibatkan harus komunikasi lebih berbelit-belit lalu baru terjadi perselingkuhan, bukan itu. Mereka sudah memahami karena faktor pertemuan yang terjadi ini jauh lebih banyak ya dengan orang tersebut dibandingkan dengan pasangan sendiri. Contoh yang sehari-harinya tetap bersama ya. Mohon maaf, bos dengan supir bisa jadi ya. Walaupun ini tidak semua, tapi ini faktornya adalah karena kebersamaan yang terlalu panjang, bisa jadi seperti itu. Ini tidak melulu ya, karena bisa jadi dan itu tidak semua, atau mungkin ada. Ini adalah menggambarkan salah satu contoh ya. Lalu kemudian yang berikutnya adalah atasan dengan bawahan. Nah ini karena disebabkan oleh adanya faktor kebersamaan yang jauh lebih lama dibanding dengan kebersamaan dengan pasangan. Lalu kemudian tidak menutup kemungkinan juga antara menantu dan mertua. Ini kan adalah adanya faktor kebersamaan yang sangat lama.
ini juga. Nah, ini biasanya ketika kita bicara itu memang yang tidak melibatkan alat komunikasi ya, atau katakanlah tanpa HP, memang terjadi hanya pada orang-orang terdekat. Maka hati-hatilah ya. Karena ketika sudah bicara nafsu, ini seseorang sudah dibutakan. Seseorang ini sudah dibutakan. Dia tidak berpikir lagi dengan siapa kita menyalurkan hasratnya. Lalu kemudian nanti dampaknya bagaimana. Itu sudah tidak dipikirkan. Karena dorongan nafsu pada saat itu jauh lebih kuat. Sementara dorongan daripada keimanan seseorang ini sedang menurun. Maka dari itu hal tersebut terjadi. Nah, jadi kalau zaman dulu memang semuanya ya, itu tidak ada yang pakai alat komunikasi seperti sekarang. Karena yang saudara tanyakan ini adalah perselingkuhan yang tanpa melibatkan HP. Nah, lalu kemudian apalagi yang terjadi di zaman sekarang namun tidak melibatkan HP. Nah, ini biasanya aktivitas yang ada ini sudah dipahami betul oleh satu sama lain ya. Si orang ini ya, antara pria dan wanita ini sudah saling memahami ya jam-jam luang pasangannya. Misalnya makanya pada awalnya seorang istri ketika selingkuh dengan pria lain ini suka cerewet, tanya ya. Nah, ini yang biasanya hal yang dilakukan oleh si pria ini ketika ingin berselingkuh, ketika memang perselingkuhan itu terjadi di luar atau tidak melibatkan HP, ini biasanya pura-pura menjadi tamu yang baik. Dia akan mengamati situasi di lingkungan rumahnya. Ketika pada saat itu ia ya bertemu dengan suaminya, maka ia akan ngobrol walaupun itu tidak lama, tapi ada basa-basi kata ya. Namun ketika melihat bahwa pada saat itu tidak ada siapa-siapa, dia akan masuk. Nah, ini waktunya biasanya lebih sering terjadi siang. Nah, ketika malam ini mohon maaf sekali, yang kebanyakan si suami ini kerjanya jarang pulang. Ini sering terjadi. Dan ini memang banyak terjadi kisah-kisah nyata yang seperti ini. Diakui atau tidak, ini ada. Ya, itu sama sekali tidak melibatkan media sosial karena memang keduanya ini sangat takut hal tersebut diketahui oleh pasangan masing-masing. Maka ia karena dekat jarak antara rumah si pria dan wanita ini, maka ia tentunya tidak buang waktu banyak ya untuk saling ketemu di tempat tersebut, dan itu kebanyakan dilakukan bukan di luar rumah tapi memang di dalam rumah ya. Nah sahabat, itulah hanya beberapa jawaban yang bisa kami sampaikan bahwa di zaman sekarang tidak menutup kemungkinan perselingkuhan tanpa melibatkan HP juga masih saja terjadi. Biasanya itu terlihat dari usia-usia orangnya ya. Ya, usia-usia orang yang memang agak sekian tahun ke sana ini masih bisa menjalani ya. Nah sahabat, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa dimengerti oleh sahabat semua. Dan akhir kata, salam harmonis bersama kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.